Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam story, salam sekolah, salam situng ateh tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mengkomparisikan antara laras OD8 dan juga laras OD13 ataupun di atasnya. Apakah perlu kita mengganti laras OD kecil menjadi laras OD besar? Ayo kita diskusikan bersama sahabat. Kita mulai. Baik sahabat, ukuran laras yang biasa digunakan pada senapan angin terutama untuk kaliber 4,5 itu mulai dari laras OD8. Tebalannya sahabat, tebalan pipanya OD8, ada yang OD9, ada yang OD13, 14, 16 OD nya sahabat. Tergantung pabrikan mau mengeluarkan OD berapa ataupun tergantung kalian akan menggantinya dengan OD berapa sahabat. Ini laras OD8 milik AC. Terserah milik apa saja sahabat. Kita persamaannya dulu kedua laras ini. Kedua laras ini sahabat, laras ini terbuat dari baja. Terbuat dari baja, tentu saja kalau terbuat dari baja itu sahabat, keawetannya dan juga kekerasan bahannya sangat diakui, berbeda dengan yang berbahan kuningan. Namun kalau berbahan baja tentu saja perawatannya lebih ekstra karena mudah korosi, mudah berkarat. Beda dengan yang berbahan kuningan, berkarat sulit tapi keausannya mudah terjadi. Yang kuningan, namun yang kuningan sahabat untuk mendapatkan OD yang besar itu sulit, walaupun ada, bisa kalian lihat di online shop untuk laras OD13 dan sebagainya yang berbahan kuningan sulit, tapi ada, bisa sahabat cari sendirilah. Selanjutnya kualitas sahabat. Kualitas tentu saja bahannya sama, yaitu bahan umpamanya ya, kita bandingkan kedua laras ini saja dulu lah. Kualitas bahannya sama, kualitas bahannya terbuat dari baja umpamanya. Kemudian untuk alur itu pilihannya juga sama sahabat. Kalian bisa memilih alur 6, 8, 9, 12 umpamanya. Untuk yang OD kecil dengan OD besar itu sama-sama ada sahabat alurnya. Kemudian bentuk alurnya ada yang bulat ataupun yang poligon. Mungkin untuk yang OD kecil agak sulit mencari yang poligon, tapi yang OD besar biasanya ada yang poligon. Kerapian kalau dari dari kaliber sahabat, kedua baik yang OD kecil ataupun yang OD besar, maka untuk kalibernya bisa kalian dapatkan kaliber 4,5 ataupun kaliber 5,5. Tapi untuk kaliber 5,5 menggunakan OD8 terlalu tipis, pasti akan mudah bergetar. Kemudian kualitas akurasi. Untuk segi akurasi sahabat, akurasi laras tentu saja berkaitan dengan kerapian alurnya. OD kecil seperti OD8, OD9 akurasinya bisa sangat baik apabila memang penggarapannya rapi sahabat. OD yang besar, walaupun OD besar semacam ini akurasinya bisa ngacak apabila hasil produksinya juga tidak baik, bagian dalamnya, bagian alur-alurnya ini tidak baik. Sehingga sahabat, kalau bicara masalah akurasi antara OD kecil dan OD besar sama, tergantung kerapian produsen dalam pembuatannya. Selanjutnya, perbedaannya apa? Perbedaannya, baik, OD kecil. OD kecil semacam ini sahabat, laras menggunakan laras OD kecil yang pertama adalah hemat biaya. Harganya ini tentu saja lebih murah lah, karena bahannya kecil, tipis, OD8 ataupun OD9. Harganya lebih murah. Tapi semurah-murahnya OD8 tergantung produsennya juga sahabat. Kalau produsennya seperti OD9 keluaran dari luar negeri umpamanya, walaupun OD9 kadang-kadang harganya ya cukup berharga juga, bahkan lebih berharga dari buatan lokal yang
OD besar semacam ini umpamanya. Kalau bicara masalah harga sih. Yang kedua adalah bobot. Bobotnya ini ringan sahabat. Bobotnya ringan. Jadi pada unit tentu saja ini memperingan unit sahabat. Bobot ini ringan bobotnya. Ini keistimewaannya menggunakan OD kecil. Kalau masalah akurasi kata saya tadi tergantung bahan sahabat. Kemudian kekurangannya menggunakan OD kecil ini sahabat. Kekurangannya menggunakan OD kecil ini adalah kalau digunakan untuk senapan big game ataupun senapan-senapan dengan power besar, maka menggunakan laras dengan OD kecil ini kadang-kadang mudah bergetar sehingga akurasinya tidak baik. Bergetar. Ini bergetar sahabat. Jadi tengah-tengahnya ini bergetar. Kalau sudah bergetar karena tekanan angin, maka tentu saja keluarnya mimis nanti akan ngawur kemana-mana. Sehingga kalau menggunakan OD kecil, OD 8, OD 9 umpamanya, seperti halnya pada Canon ataupun pada gejluk, PCP gejluk, kalau digunakan untuk big game, maka laras kecil ini harus dipatri. Langsung dipatrikan kepada serombong tabungnya biar kokoh, biar tidak ada getaran. Kalau umpamanya kita sudah patri ke serombong tabungnya, tentu saja tidak ada bergetar. Tapi kalau umpamanya OD kecil semacam ini diletakkan mengambang, hanya dikasih serombong laras dengan tebal 13 dan sebagainya, tebalnya tentu saja ini akan bergetar di dalam serombong. Kecuali kalian akali dengan dikasih pengganjal sehingga laras ini benar-benar bisa ngepres ke dalam serombong tabung dan ditekan oleh serombong tabung agar tidak bergerak. Tapi hati-hati dalam pengepresannya sahabat. Kepannya hati-hati, takutnya nanti tebal sebelah dan sebagainya membuat laras ini bengkok jadinya di dalam serombong gitu. Itu kelemahan menggunakan OD kecil. Tapi kalau umpamanya langsung dipatrikan ke serombong tabung, mungkin lebih aman. Sekarang kita pindah ke menggunakan OD yang lebih besar. Menggunakan OD yang lebih besar sahabat, ini OD 13 OD 13 dan kalibernya sama. Menggunakan barrel ataupun laras yang lebih besar, yang pertama adalah keistimewaannya tentu saja lebih gagah. Kepada OD-nya lebih gagah. Walaupun menggunakan OD yang lebih kecil nanti ditutupi dengan serombong yang lebih besar, itu pun juga gagah. Tapi ketika sudah kelihatan bahwa menggunakan laras utuh tanpa serombong, tentu saja unit kita akan lebih gagah lagi. Yang keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang nomor 2 sahabat, tentu saja pada kekerasan bahannya. Sehingga walaupun kita hantam menggunakan power besar, maka getaran kepada laras ini sulit terjadi. Getaran pada laras. Kenapa? Karena tebal larasnya itu. Apalagi nanti menggunakan OD yang OD 16 umpamanya langsung barrelnya itu lebih kuat lagi gitu. Sehingga kadang-kadang yang OD besar seperti halnya OD 16 dan sebagainya itu laras tok dari chamber langsung ke depan menggunakan laras tanpa menggunakan cincin laras, tanpa ditahan menggunakan cincin laras. Kenapa? Karena sudah kuat, tidak mungkin bergetar dikarenakan larasnya sudah tebal. Selanjutnya adalah masalah akurasi, tergantung produsen, tergantung kerapian produknya dalam alurnya. Selanjutnya kelemahannya sahabat. Kelemahannya menggunakan OD besar. Yang pertama, kalau umpamanya kalian mau mengupgrade ke OD besar, tentu saja harganya lebih tinggi daripada yang OD kecil karena bahannya pasti lebih besar. Itu. Yang kedua, bobotnya. Bobotnya ini sahabat, ini OD 8, ini OD 13, 2 kali bobotnya sahabat. Bahkan bisa saja 3 kali bobotnya ini. Jadi menambah bobot pada beratnya senapannya menggunakan OD yang lebih besar. Kelemahannya ini gitu. Kalau umpamanya uklik sekelas sub AC, sub 3 dan sebagainya, uklik ya, mau mengganti ke serombong tabung ke OD 13, maka kita juga harus mengganti cincin larasnya, karena cincin laras bawaan senapannya biasanya tidak menggunakan OD 13 umpamanya, maka harus kita ganti. Kalau umpamanya memang sudah sesuai OD 13 seperti halnya sub Predator umpamanya,
mengganti laras yang OD 13 mungkin enak. Tapi kalau umpamanya mengganti OD yang lebih besar lagi, OD 16 umpamanya, kita harus sesuaikan. Kalau menggunakan OD 16 pada klik umpamanya, nanti bahkan tidak sesuai dengan mepet kepada serombong tabung, bahkan mengganjal ke serombong tabung menggunakan OD yang lebih besar lagi. Standarnya kalau pada klik itu sahabat maksimalnya ya OD 13 saja lah, ataupun OD 14 lah, kecuali sahabat menggunakan sub Schneider, karena sub Schneider itu sahabat serombong tabungnya sudah menggunakan OD 16 serombong tabungnya, karena sudah sesuai dengan chambernya menggunakan OD 16 serombong tabungnya. Kita menggunakan laras yang menggunakan OD 16 pada sub Schneider tentu saja bisa, tapi bobotnya lebih berat lagi. Mungkin itu saja gambaran sederhananya tentang perbedaan OD pada senapan angin. Jadi sahabat, Anda tetap akan mempertahankan OD kecil semacam ini pada senapan nuklir kalian, ataupun mengganti kepada OD yang lebih besar pada senapan nuklir kalian, semuanya tergantung pilihan kalian. Tapi intinya, selama unit kita tidak bermasalah, akurasinya masih baik, jangan diotak-atik. Dalam kurung, jangan pernah memperbaiki barang yang sudah baik. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.